Halo, selamat pagi rekan-rekan calon guru penggerak hebat. Perkenalkan, saya Ari Krisnayanti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan dengan beberapa pertanyaan pemantik. Berikut yang bisa saya jelaskan. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofis Ki Hajar Dewantara dengan Prapta Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Penerapan filosofi Prapta Triloka Ki Hajar Dewantara dalam pengambilan keputusan. Filosofi Prapta Triloka Ki Hajar Dewantara dikenal hingga saat ini yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Makna Ing Ngarso Sung Tulodo adalah di depan mampu memberi teladan. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sebaiknya penuh analisis dan berbagai pertimbangan. Hal ini disebabkan karena keputusan yang akan dibuatnya akan dijadikan sebagai contoh oleh muridnya baik di kelas maupun di sekolah. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun karsa, kemauan atau semangat. Maksudnya keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin hendaknya bisa mempertimbangkan kemauan dan semangat bagi muridnya. Makna Tutpuri Handayani yaitu dari belakang mendukung. Maksudnya adalah dari belakang keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memberi dukungan fisik dan moral bagi murid-muridnya di sekolah. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan? Nilai-nilai yang ada pada diri kita tentu saja berpengaruh kepada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang kita ambil. Ketika guru sudah tidak memiliki idealismenya dan mengutamakan kepentingan pribadi, atau seorang guru tidak lagi menerapkan nilai kejujuran dalam kesehariannya, maka dalam kehidupannya tidak menutup kemungkinan guru lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan tanggung jawab sebagai guru. Namun, jika seorang guru tetap berpegang teguh pada nilai kejujuran, keyakinan pada agama yang dianut bahwa setiap keputusan yang akan diambil akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka ketika mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru akan tetap berpegang teguh pada keyakinan yang ia tahu. Semua keputusan itu akan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Pendampingan yang diberikan pendamping saat sesi coaching tentu sangat membantu guru dalam memimpin pembelajaran dan mengambil keputusan. Pada sesi coaching, guru sebagai coach mampu menggali potensi siswa secara optimal. Tentunya hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan atau suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran yang baik pasti akan integritas dan jujur dalam mengambil keputusan. Memiliki kemampuan mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan. Kemampuan memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berlatar belakang berbeda. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membanggur dasar atas kepedulian, kapasitas konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pada akhirnya keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada permasalahan moral atau etika, nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berpusat pada murid serta mendorong terwujudnya iklim sekolah yang baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif, diharapkan mampu menjalankan peran-perannya. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran, proses mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, dan lain sebagainya. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk muridnya. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi kepada kepentingan dan tumbuh kembang murid agar berkembang sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan-tantangan lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan adalah adanya pro dan kontra dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam hal ini, pemimpin harus bijak dalam menentukan pilihan dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Pertanyaan berikutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pembelajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang diambil guru akan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid. Seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan murid. Membuat keputusan pembelajaran yang tepat dengan potensi murid yang diawali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan potensi belajar murid. Hal ini dapat terpenuhi dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru sebagai pengambil keputusan dalam bertindak tentu harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal yang akan berdampak pada perkembangan psikologis murid. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu akan berpengaruh pada masa depan murid. Seorang guru bisa membuat muridnya mengerti matematika adalah hal yang biasa, tetapi saat guru mengajarkan hal yang berharga, terutama nilai kebajikan bagi muridnya, dan mengajarkan budi pekerti sehingga bisa menjadi teladan bagi muridnya. Hal ini merupakan proses yang akan berlangsung sangat lama, sehingga kita bisa membudayakannya menjadi budaya di sekolah tersebut. Dalam mengambil keputusan harus memperhatikan hal-hal berikut. Paradigma dilema etika dalam mengambil keputusan terdiri dari individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasih sayang, kebenaran melawan kesetiaan, jangka panjang melawan jangka pendek. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis kepedulian. Dan juga ada 9 langkah dalam mengambil keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian kebenaran, menguji paradigma benar versus salah,
melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan. Jadi, kesimpulannya dari koneksi antar materi ini yaitu guru menjadi sentral saat mengajar bagi murid-muridnya, terutama dalam budi pekertinya, budaya positif yang tumbuh di sekolah, kompetensi sosial emosional yang matang, mendukung guru dalam mengambil keputusan, ditambah dengan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid, membuat guru dapat mengoptimalkan kemampuannya melalui proses coaching sehingga bisa mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila.